Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijrah Tujana Official. Masya Allah, aku seneng banget. Ternyata banyak dari teman-teman yang bersemangat, termotivasi setelah nonton video aku ingin memakai cadar dan niqab. Semoga aku berharap kalian semua benar-benar niatan sungguh-sungguh tulus karena Allah, ingin beribadah kepada Allah dengan menggunakan cadar atau niqab ini, tidak untuk main-main atau tidak untuk gaya-gayaan atau cuma ikut-ikutan tren aja ya teman-teman. Maka dari itu, untuk kalian semua yang punya niatan sungguh-sungguh ingin menutup aurat kalian, ingin berhijab, ingin berniqab, kalian harus menetapkan hati kalian dulu, memantapkan hati kalian dulu. Dan mungkin untuk memotivasi kalian, kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya, apa hukum bercadar. Kalian harus tahu dulu, dan apa syarat-syarat bercadar. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, banyak orang-orang yang lebih sering mencela dan menghina wanita bercadar daripada wanita yang membuka auratnya. Banyak wanita di luar sana yang seksi, yang memperlihatkan auratnya, yang mengurai rambutnya dengan pakaian seksi, tapi tidak ada yang mencela mereka atau yang menghina mereka. Kenapa? Apa yang salah dengan cadar ini? Kenapa mereka menghina kita yang wanita yang bercadar? Apakah kita wanita bercadar lebih hina dari mereka yang mengumbar aurat mereka? Itu berarti ada kesalahan dari cara berpikir mereka. Maka dari itu harus dibersihkan dari kotoran. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang yang menghina cadar, yang mencaci maki orang bercadar dan memakai hijab. Karena apa? Sama saja mereka menghina Allah. Karena berhijab dan bercadar adalah perintah Allah dan hadis dari Rasulullah. Berarti mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik, sama dengan orang yang munafik. Orang yang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Janji Allah itu pasti. Dan Allah akan selalu memuliakan wanita muslimah di dunia dan di akhirat. Yang penting kita sudah baik akhlaknya, kita sudah baik akidahnya. Untuk kita yang sudah berusaha keras untuk taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka insya Allah surga balasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi buat kita wanita muslimah yang baru hijrah, yang baru mengenal sunnah, yang baru mengenakan cadar tapi belum kuat hatinya, janganlah kalian bersedih dan jangan membalas perkataan mereka. Biarlah mereka menghina kita, menghujat kita, mencaci maki kita, karena Allah menyaksikan itu langsung. Dan saat kita dicaci, saat kita dihina secara langsung, pahala mereka mengalir untuk kita. Jadi kita nggak perlu sedih karena malaikat di kanan dan di kiri sudah siap untuk mencatat segala perbuatan manusia yang menzolimi kita. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di padang mahsyar kelak. Apabila kita berat timbangan akhlak buruknya, maka celakalah kita. Tapi jika kita berat timbangan amal kebaikannya, maka bersyukurlah kita. Jadi buat kalian semua, kalau kalian bertemu wanita bercadar atau berhijab besar, jangan kalian caci, jangan pernah kalian hina. Sama saja kalian menjatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak akan terima dan Allah tidak akan ridho. Sama saja juga kalian menghina pakaian-pakaian istri Rasulullah yang menggunakan cadar, yang pakai niqab atau cadar itu pasti punya niatan yang baik. Mereka pasti ingin menjauh dari pergaulan bebas, dan mereka pasti ingin menjaga diri mereka dari pandangan syahwat laki-laki. Apa itu salah untuk mereka? Itu nggak salah, niat kami baik. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang bercadar atau memakai hijab. Karena itu semua akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ukti, saya pernah berzina, saya pernah berdusta, dan saya sering membohongi orang tua saya. Bahkan saya sering melawan beliau. Tapi saya ingin bertaubat. Apakah Allah akan mengampuni saya? Mau sekecil atau sebesar apapun dosa kalian, selama kalian tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan mengampuni kalian.
Nah, Allah sebaik-baik pengampun, maka segeralah bertobat. Maka segeralah kalian bertaubat nasuha. Memohonlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, menangislah kepada Allah, mohon ampun, mohon dimudahkan dalam hijrah kalian. Berjanjilah kepada Allah, kalian tidak akan mengulangi kesalahan kalian. Maka niscaya Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu ya ukhti. Selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita umur, ayo bergerak, ayo kita berhijrah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tinggalkanlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tinggalkanlah sejak itu juga perbuatan-perbuatan buruk yang sering kita lakukan. Dan untuk orang tua yang ada di luar sana, yang anaknya ingin pakai cadar, yang anaknya ingin pakai hijab, janganlah kalian larang. Kenapa kalian melarang mereka? Anak saya sok suci banget sih, ngapain sih pakai cadar, ngapain sih pakai kerudung besar, udah sih pakai hijab aja yang biasa-biasa aja. Kenapa harus kalian larang? Jangan seperti itu salah. Sekarang gini, niat anak ibu-ibu itu sudah bagus, niatannya baik, mereka ingin menjaga diri mereka dan mereka ingin menjauhkan diri mereka dari pergaulan bebas. Apa niatan baik seperti itu harus dilarang? Apa yang salah? Mbak, ibu-ibu bayangkan, di zaman sekarang ini banyak anak-anak perempuan itu yang walaupun mereka sudah pakai hijab, mereka masih pacaran, mereka masih ketemuan, masih jalan bareng, masih pegangan-pegangan tangan, masih ciuman, bahkan masih udah ada yang pernah berzina. Apa ibu-ibu mau anaknya seperti itu? Apa ibu-ibu senang mau anaknya menjadi bahan permainan laki-laki? Enggak kan? Sekarang gini, coba ibu-ibu bayangkan ketika ibu-ibu ingin membeli roti di pasar, ada sebuah toko yang menempatkan roti itu di dalam etalase dan terbungkus rapih, dan ada roti yang berjejer dijual di pinggiran jalan tanpa dibungkus, dilalerin, kena polusi, dipegang-pegang sama orang, dicium-cium sama orang. Sedangkan roti yang di dalam etalase terbungkus rapi, higienis, tidak boleh disentuh sama orang, tidak boleh dipegang sama orang, tidak boleh dicium-cium sama orang. Sedangkan roti yang di luaran, yang di pinggir jalan, terkena debu, polusi, dan dilalerin. Apa ibu mau beli roti yang itu? Enggak kan? Pasti ibu-ibu lebih memilih roti yang ada di etalase, yang terbungkus rapi, yang tidak disentuh sama orang, yang lebih higienis dan lebih bersih. Coba sekarang ibu-ibu pikirkan, kalau anak-anak ibu sudah pacaran, dicium orang, dipegang-pegang sama orang, dan mungkin sampai berzina, apakah orang itu akan langsung nikahin anaknya ibu? Belum tentu kan? Laki-laki yang mengenal anak ibu-ibu pasti akan lebih memilih wanita yang lebih suci. Itulah salah satu manfaat dari cadar, yaitu melindungi diri para wanita dari pandangan laki-laki yang nakal, melindungi diri dari syahwat laki-laki, dan juga mengurangi segala dosa kita insya Allah. Karena kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk menutup aurat kita. Tinggal kita sedikit-sedikit memperbaiki akhlak kita. Seiring berjalannya waktu, apabila kita sudah menutup aurat kita, apalagi kita sudah menggunakan cadar, maka insya Allah ketika kita akan melakukan keburukan, kita akan berpikir ulang. Kita akan merasa malu dengan apa yang kita gunakan. Sekarang, coba kalian bandingkan dengan orang atau wanita yang tidak memakai hijab sama sekali. Mereka akan lebih leluasa melakukan sesuatu, segala hal yang mereka inginkan. Seperti joget-joget di TikTok, berpacaran, dugem, berzina, jalan sama laki-laki, ciuman, pegangan. Itu sudah menjadi kebiasaan untuk mereka. Karena apa? Karena mereka sudah tertutup urat malunya. Mereka sudah tidak punya urat malu lagi. Harga diri mereka sebagai wanita muslimah sudah tidak ada. Padahal Allah sangat memuliakan para wanita. Maka sesungguhnya para wanita
lebih mulia daripada laki-laki. Allah itu akan mengangkat derajat para wanita muslimah yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Nah, itu sama saja dengan menolong agama Allah. Karena itu sama saja dengan mereka menjaga agama Allah. Jadi, untuk kita semua yang apabila sering mendengar hujatan, cacian, dan makian, dan hinaan kepada diri kita, biarkan saja, doakan saja mereka, dan doakan yang terbaik, karena sebaik-baiknya doa adalah doa yang terbaik, dan kebaikan doa itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jangan pernah doakan yang buruk untuk mereka. Tetap pertahankan hijab kita, pertahankan cadar kita. Ya Allah, surga balasan untuk kita. Dunia ini sudah mendekati akhir zaman. Banyak sekali ciri-ciri akhir zaman yang sudah terjadi. Dari bencana-bencana alam yang sering terjadi, wanita-wanita yang lesbi, homo, pergaulan bebas, zina, semuanya sudah terbiasa. Kan mereka tidak pernah menyadari bahwa inilah akhir zaman. Inilah ciri-ciri akhir zaman yang sering disebutkan Rasulullah SAW. Dan inilah peringatan untuk kita semua. Itulah godaan dan cobaan untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan jin dan manusia. Semoga kita selalu dilindungi Allah dari bencana-bencana, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kekhilafan kita, dan kita akan dimasukkan ke surga Firdaus tanpa hisab. Untuk orang tua di luar sana yang anaknya ingin pakai hijab, kerudung besar, menutup aurat dengan sempurna, bahkan ingin pakai cadar atau niqab, ayo anaknya didoakan, disupport, didukung. Jangan pernah biarkan anak-anak kalian hancur kehormatannya, hancur harga dirinya, karena itu akan mendatangkan dosa untuk orang tua. Mulai sekarang ibu-ibu, ayo kita dukung dan doakan anak kita, anak perempuan kita, agar mereka terbebas dari gangguan syahwat laki-laki, agar mereka terbebas dari pergaulan bebas. Didik dan bimbinglah mereka dengan syariat agama yang sempurna. Insya Allah, Allah selalu memuliakan wanita, dan Allah akan memuliakan ibu-ibu sekalian yang mendidik anaknya dengan benar. Karena aurat seorang anak perempuan adalah aurat untuk orang tuanya. Seorang anak perempuan yang auratnya terpapar di publik, di luaran, akan menyeret orang tuanya ke dalam api neraka, terutama kepada ayahnya dan saudara laki-lakinya. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak bagi setiap orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Ketika anak kita sudah punya niatan baik untuk menutup aurat, sebaiknya kita dukung mereka, kita doakan yang terbaik. Dan buat kalian semua pejuang hijrah di luar sana, ayo lebih semangat lagi untuk berhijrah, untuk menjadi wanita muslimah yang tangguh, yang jauh lebih baik dari sebelumnya, yang menutup aurat kalian dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah agar dimudahkan dalam hijrah kalian, agar diistiqomahkan dalam hijrah kalian, dan mendapatkan teman-teman yang mendukung kalian, yang sama-sama akan memberikan syafaat untuk kalian di dunia dan di akhirat. Jangan pernah menyerah, karena surga itu mahal dan kita harus berjuang. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk teman-teman kita pejuang hijrah di luar sana. Buat teman-teman semua yang memiliki pertanyaan atau ingin dibuatkan video dalam tema tertentu, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.